Sahabat SN dimanapun Anda berada, kali ini kita bertemu kembali dalam sebuah tayangan video yang akan memaparkan mengenai revolusi industri 4.0 di dalam isu-isu kontemporer. Materi ini harus dipahami oleh seluruh ASN dimanapun Anda berada. Ya, tentunya kita harus melek yang namanya teknologi yang sangat erat sekali berkaitan dengan revolusi industri 4.0. Oke, kalau saya boleh bertanya ya, apa yang ada di benak saudara-saudara sekalian ketika kita mendengar apa itu 4.0 dalam revolusi industri? Nah, yang jelas ketika kita memperhatikan adanya revolusi ini, maka kita harus berupaya bagaimana caranya kita dapat menggunakan teknologi untuk bersama-sama menjemput masa depan negara Kesatuan Republik Indonesia melalui revolusi industri ini. Baik, untuk itu kita harus mengetahui dulu, revolusi industri ini ada dua komponen yang sangat berkaitan, yaitu ada ancaman yang menyertainya dan juga ada peluang yang menyertainya. Ancamannya adalah secara global, era digitalisasi ini menghilangkan sekitar 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan sepanjang tahun 2015 hingga 2025. Ya, karena memang pekerjaan-pekerjaan ini akhirnya digantikan oleh mesin-mesin dan akhirnya juga dianggap sebagai sebuah efektivitas. Dan ini merupakan bagian pertama dalam ancaman tersebut. Kemudian adanya diestimasi bahwa di masa yang akan datang 65% murid di sekolah dasar akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah mereka lihat pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini juga merupakan sebuah ancaman. Nah, kemudian peluangnya adalah bahwa di era digitalisasi ini berpotensi memberikan peningkatan tenaga kerja hingga 2,1 pekerjaan baru. Ya, tentunya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya adalah tidak kita temukan di beberapa tahun-tahun yang lalu sebelum era digitalisasi ini tentunya. Nah, kemudian juga ada potensi pengurangan emisi karbon sekitar 26 miliar metrik ton di dalam industri-industri. Nah, tentunya ini juga sangat berpeluang sekali untuk menjaga efektivitas ketahanan bumi kita ya. Kemudian ada 7 bidang pekerjaan dalam revolusi industri yang tidak bisa digantikan robot. Nah, tentunya ini masih bisa berjalan. Ada apa saja? Yang pertama adalah penata rambut. Ya, nggak mungkin dong dikerjakan oleh mesin, sedangkan ini bicara tentang pelayanan jasa. Kemudian juga ada caretaker atau seperti baby sister, tentunya pelayan ini juga tidak bisa digantikan oleh mesin. Kemudian ada terapis, sebagai seorang terapis juga tidak boleh digantikan oleh mesin karena ini terkait dari pelayanan jasa dan juga tingkat kenyamanan yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Kemudian ada lagi yaitu pekerja kesehatan. Pekerja kesehatan juga seperti tenaga kesehatan lah ya, seperti dokter, kemudian ada perawat, itu juga tidak bisa digantikan oleh mesin. Nah, kemudian ada guru. Seorang guru tentunya tidak boleh digantikan oleh robot karena guru memiliki perangkat cara berpikir dan norma-norma yang tidak bisa digantikan oleh sistem komputerisasi robot. Nah, kemudian berperilaku kreatif juga tidak bisa digantikan oleh mesin. Dan yang terakhir adalah teknisi perawatan. Seorang perawat apapun tidak bisa digantikan oleh mesin karena mengapa ini harus kita pertahankan? Karena pelayanan jasa di 7 bidang ini sungguh sangat berkaitan dengan kompetensi diri seorang manusia yang ketika digantikan mesin maka tentu rasanya juga akan berbeda. Nah, di dalam revolusi industri di 4.0 ada beberapa skill industri di masa depan, yaitu yang pertama adalah complex problem solving, yaitu adalah kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya di dunia nyata. Nah, tentunya ini merupakan sebuah skill di industri di masa depan. Kita harus bersiap-siap untuk meningkatkan kompetensi di bidang kompleks problem solving yang tentunya juga sangat berguna ya sahabat-sahabat semua. Yang kedua adalah social skill, bahwa kemampuan untuk melakukan koordinasi, negosiasi, persuasi, dan monitoring merupakan kepekaan dalam memberikan bantuan hingga emotional intelligence. Tentunya social skill ini tidak bisa dimiliki sedemikian rupa dengan durasi yang singkat. Tentunya harus ada proses mendapatkan pengalaman, kemudian menempuh ilmu tertentu yang akhirnya social skill ini dapat dimaksimalkan di dalam diri kita. Nah, kemudian proses skill, kemampuannya terdiri dari active listening, kemudian adalah logical thinking dan monitoring self and the others. Nah, tentunya proses skill ini juga sangat menunjang industri di masa depan. Kemudian ada sistem skill kita, yaitu kemampuan untuk melakukan
adjustment, dan kemampuan untuk mempertimbangkan cost benefit serta kemampuan untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem itu dibuat dan dijalankan melalui sistem skill kita. Dan yang terakhir adalah cognitive abilities. Artinya skill yang terdiri antara lain dari cognitive flexibility, creativity, logical reasoning, problem sensitive, mathematical reasoning, dan visualization. Nah, tentunya cognitive abilities ini tentunya akan berpengaruh sekali terhadap bagaimana kita menjemput revolusi industri 4.0. Dan yang terakhir adalah jangan sampai revolusi industri dalam 4.0 ini menghambat kita. Tentunya kita harus cepat beradaptasi sebagai seorang SN. Tuntutan masyarakat di era global ada beberapa. Satu di antaranya pelayanan serba cepat. Kemudian aksesibilitas pelayanan harus tinggi, biaya mendapatkan pelayanan semakin murah, dan transparansi informasi publik itu juga harus dilakukan. Tentunya bagaimana revolusi industri ini kita terjemahkan ke dalam birokrasi, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan sebuah perubahan. Kebiasaan dalam rutinitas kita harus kita adaptasi dan harus kita ubah. Budaya paternalistik kita harus kelola kembali. Kemudian rezim administrasi yang kaku harus kita atur lagi supaya dapat fleksibel dan dapat menjemput revolusi industri yang terbaik. Nah, di dalam birokrasi kita, revolusi industri yang terbaik adalah bagaimana kita menciptakan sebuah government, open government, dan smart government untuk mendukung revolusi industri yang akhirnya kita internalisasi di dalam prinsip-prinsip dalam administrasi publik. Bagaimana caranya kita menciptakan sebuah online service, virtual organization, dan mobile decision system agar digitalisasi dalam revolusi industri 4.0 ini dapat berjalan secara baik. Dan yang terakhir ada 8 jenis inovasi yang akan kita harus siapkan di dalam revolusi ini. Yang pertama adalah inovasi produk kita. Bagaimana cara menginovasi produk agar lebih baik lagi, bagaimana inovasi metodenya, kemudian inovasi proses perjalanannya, dan tidak lupa juga inovasi konsep, inovasi mengenai teknologi, inovasi hubungan kita untuk menjalin kerjasama dan link agar inovasi tetap berjalan. Maka tentunya dari dalam diri kita atau SDM kita juga harus unggul. Dan yang terakhir ada struktur orangnya juga harus kita benahi lagi. Nah, itulah tadi mengenai konsepsi-konsepsi yang dapat kita pahami di dalam revolusi industri 4.0. Dan sebagai milenial yang unggul, yaitu SN-SN kita yang muda dan yang terpercaya serta kredibel, harus dapat menjemput adaptasi yang baik di era new normal ini dari revolusi industri untuk menciptakan ASN unggul yang bermartabat dan kreatif. Untuk itu demikianlah video ini. Semoga dapat memahamkan Anda semua bagaimana cara kita beradaptasi dan menjemput revolusi industri 4.0 ini untuk kemerdekaan publik kita agar lebih baik lagi. Terima kasih, sampai jumpa.